Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua bukan? Nah, hari ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi sel. Ini merupakan materi pertama di semester ini ya. Kira-kira kalian masih ingat nggak tentang sel? Dulu waktu kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang sel. Ayo coba diingat lagi, sel itu bentuknya seperti apa ya? Nah, di dalam sel itu ada apa saja ya? Kira-kira dia itu ukurannya besar atau kecil? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Nah, yang pertama, di sini ada penemuan dan teori tentang sel. Yang namanya sel itu kira-kira ukurannya besar atau kecil. Nah, ternyata sel itu ukurannya sangat kecil ya. Makanya sel disebut sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup. Kira-kira siapa ya yang menemukan sel sekecil ini? Nah, yang pertama di sini ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, di sini Anthony van Leeuwenhoek merupakan penemu mikroskop pertama kali. Kita lihat gambar ini ya. Nah, ternyata mikroskop yang pertama kali ditemukan bentuknya sangat berbeda jauh dengan mikroskop yang kita pakai pada umumnya. Dia sangat sederhana. Tapi meskipun sangat sederhana, ternyata mikroskop ini bisa digunakan untuk melihat sel hidup dari alga dan spirogyra dan juga bakteri. Nah, sejak penemuan mikroskop tersebut terjadi perlomba-lombaan antara para ilmuwan untuk melakukan percobaan tentang sel. Ilmuwan kedua yang menemukan teori tentang sel adalah Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini mengamati sebuah sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati. Dia menggunakan mikroskop sederhana. Nah, kita perhatikan di sini ada mikroskop yang digunakan oleh Robert Hooke dan di sini adalah kumpulan sel yang sedang diamati ya. Ternyata dia melihat ada ruangan kecil kosong. Kemudian menamakannya atau menyebutnya dengan sebutan sel ya. Nah, apakah Van Leeuwenhoek dan Robert Hooke ini menemukan struktur sel secara utuh? Ternyata tidak, anak-anak. Ternyata ada beberapa tokoh yang berperan dalam penemuan sel dan komponennya sehingga kita bisa mempelajarinya sampai saat ini. Nah, contohnya saja di sini ada yang bernama Robert Brown. Nah, Robert Brown di sini dia mengamati sebuah sel sehingga dia menemukan adanya aliran protoplasma yang ada di sebuah sel. Nah, selain ketiga ilmuwan tersebut, ada banyak lagi ilmuwan yang berperan dalam penemuan sel ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang sel lebih jauh, di sini sudah Bu Silvi buatkan mind map tentang struktur dan fungsi sel, sehingga nanti kalian lebih mudah untuk belajar. Kita perhatikan ya. Nah, di sini kita punya sebuah sel ya. Sel merupakan unit struktural dan fungsional penyusun terkecil tubuh makhluk hidup ya. Nah, berdasarkan keberadaan membran inti, sel dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe prokariotik dan tipe eukariotik. Pembeda utamanya terletak pada apa? Keduanya ini pembedanya terletak pada keberadaan membran inti ya.
Kalau sel prokariotik dia tidak memiliki membran inti, sedangkan kalau eukariotik dia memiliki membran inti ya. Kalau sel prokariotik sudah kalian pelajari di kelas 10 dulu pada kingdom Monera. Contohnya kemarin adalah bakteri. Sehingga kali ini kita nanti lebih spesifik membahas tentang sel eukariotik ya. Nah, pada mind map ini sel eukariotik dia tersusun dari dua komponen utama. Komponen yang pertama di sini adalah paraplasma. Apa itu paraplasma? Paraplasma itu komponen yang tidak hidup atau non hidup dari sebuah sel. Contohnya adalah dinding sel. Yang kedua adalah protoplasma. Ada bagian tidak hidup, berarti ada bagian yang hidup. Nah, komponen yang hidup dari sebuah sel itulah yang kita sebut sebagai protoplasma. Nah, protoplasma sendiri itu disusun oleh 3 komponen utama. Yang pertama adalah nukleus, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga adalah membran plasma. Ya, nukleus memiliki nama lain inti sel. Sedangkan sitoplasma ini tersusun dari 2 komponen. Ada sitosol yang merupakan cairan dari sebuah sel. Sedangkan komponen ini bisa tersusun dari supramolekul, contohnya adalah ribosom, sistem endomembran yaitu bagian dari sel yang memiliki keterkaitan fungsi, dan yang terakhir adalah organel ya. Dan untuk membran plasma atau nama lainnya membran sel, dia merupakan bagian terluar dari sel nanti yang merupakan pembatas antara sel dengan lingkungan ya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, ini kalau kalian masih ingat, ini merupakan gambar dari sebuah sel prokariotik. Contohnya adalah sel bakteri ya. Nah, prokariotik tadi kan dikatakan dia tidak memiliki membran inti. Meskipun dia tidak memiliki membran inti, tapi dia tetap memiliki materi genetik yang disebut sebagai DNA. Nah, yang bagian tengah warna merah ini adalah DNA pada sel prokariotik ya. Meskipun dia tidak memiliki membran inti, tapi dia terkonsentrasi atau terkumpul pada satu tempat. Nah, satu tempat kumpulan dari DNA atau materi genetik ini kita sebut sebagai nukleoid. Ya, jadi nukleoid ini hanya dimiliki oleh sel prokariotik. Sedangkan sel eukariotik ya, sel eukariotik dia memiliki membran inti. Nah, dia memiliki membran inti sehingga materi genetik berupa DNA dia ada di dalam membran. Nah, ini kita sebut sebagai nukleus atau nama lainnya adalah inti sel. Berarti inti sel ini hanya dimiliki oleh sel eukariotik, baik itu pada sel hewan maupun pada sel. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel ini berarti dia termasuk pada protoplasma dari sebuah sel. Memang sebenarnya komponen apa saja ya yang menyusun sebuah sel? Kok dia itu bisa dikatakan sebagai unit kehidupan dari makhluk hidup? Nah, ternyata yang namanya sel itu memiliki beberapa komponen kimiawi. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah lemak atau lipid, ketiga itu protein, keempat asam nukleat, dan yang kelima adalah air ya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karbohidrat. Sudah kita ketahui yang namanya karbohidrat
dia memiliki fungsi sebagai sumber energi, ya. Karbohidrat sendiri terdiri dari unsur karbon atau C, oksigen atau O, dan juga hidrogen atau H, ya. Nah, karbohidrat dibagi menjadi 3 bagian utama berdasarkan jumlah rantainya. Yang pertama di sini adalah monosakarida. Monosakarida berarti karbohidrat sederhana yang ditentukan oleh jumlah atom C. Ya, contohnya adalah triosa, yang kedua pentosa, dan yang ketiga adalah heksosa. Triosa berarti tri adalah 3. Berarti monosakarida jenis triosa itu memiliki 3 atom C. Contohnya adalah gliseraldehid dan juga dihidroksiaseton. Sedangkan yang kedua ada pentosa. Pentosa berarti berasal dari kata penta, yaitu 5. Nah, berarti dia memiliki 5 atom C. Contohnya adalah gliseraldehid. Sedangkan heksosa ini memiliki heksa atau 6 atom C. Ini merupakan jenis monosakarida yang sering kita jumpai atau yang sering kita kenal. Contohnya adalah glukosa atau zat gula biasanya kalian kalau menyebut, ya. Kemudian ada galaktosa dan juga fruktosa. Nantinya monosakarida ini, mono kan artinya satu. Nah, monosakarida akan berkumpul dengan monosakarida yang lain membentuk disakarida. Di itu artinya 2, berarti disakarida itu tersusun dari 2 monosakarida. Yang pertama adalah sukrosa atau nama lainnya adalah gula tebu. Kemudian ada laktosa atau gula susu, dan yang terakhir adalah maltosa. Di sini kurang, ya. Silakan ditambahkan nanti. Ada tambahan maltosa merupakan contoh dari disakarida. Kemudian disakarida akan berkumpul dengan disakarida yang lain. Dia akan membentuk polisakarida, ya. Nah, di sini sudah bisa dibedakan polisakarida ada 2 jenis. Ada homopolisakarida dan ada heteropolisakarida. Bedanya apa? Nah, bedanya ini. Kalau homopolisakarida, homo itu artinya sejenis. Berarti homopolisakarida itu tersusun dari disakarida yang sejenis. Contohnya adalah amilum. Amilum ini merupakan kumpulan dari sukrosa, ya. Sedangkan polisakarida untuk jenis hetero atau heteropolisakarida berarti dia tersusun dari beberapa jenis disakarida yang tidak sejenis. Contohnya di sini adalah kitin dan juga heparin. Komponen kimiawi yang kedua di sini adalah lemak. Lemak memiliki nama lain lipid. Kalau biasanya lemak ini kan fungsinya untuk sebagai cadangan energi, ya. Tapi kalau di dalam sebuah sel di sini lemak itu ada yang bersifat struktural, ya. Lemak di sini ada yang bersifat sederhana. Lemak sederhana di sini dibangun atau disusun oleh 1 gliserol dan juga 3 asam lemak, ya. Ada yang asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Sedangkan ada lemak gabungan.
Kalau lemak gabungan berarti lemak atau lipid ini bergabung dengan komponen yang lain, bergabung dengan molekul yang lain. Contohnya di sini adalah fosfolipid. Fosfolipid itu berasal dari kata fosfat dan juga lipid. Berarti fosfat yang berikatan dengan lipid atau lemak. Yang kedua ada glikolipid. Gliko itu berarti berasal dari kata glukosa, berarti dia dari karbohidrat, dan juga lipid, berarti glukosa yang berikatan dengan lipid atau lemak. Kemudian ini ada lipoprotein dan juga karotenoid. Sedangkan yang terakhir di sini ada turunan lemak. Turunan lemak contohnya di sini adalah steroid. Nah, steroid ini merupakan rantai hidrokarbon yang berbentuk cincin atau siklik ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu protein. Kalau protein ini ada yang bersifat struktural, ada yang bersifat fungsional. Kalau protein yang bersifat struktural berarti dia ini membentuk dari sebuah sel. Contohnya kalau pada membran sel itu ada protein perifer dan juga protein integral. Sedangkan kalau protein fungsional ini berarti protein yang menunjang proses metabolisme di dalam sebuah sel ya. Contohnya nanti dia akan membentuk hormon, akan membentuk enzim. Di sini ada protein sederhana. Protein sederhana contohnya adalah albumin dan juga globulin. Ada juga protein gabungan. Kalau protein gabungan berarti protein ini berikatan dengan molekul yang lain. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ada glikoprotein. Glikoprotein ini bisa kita temukan pada membran sel nanti ya. Glikoprotein itu berarti glukosa yang berikatan dengan protein. Glukosa sendiri itu kan dari molekul karbohidrat. Kemudian ada nukleoprotein, ada lipoprotein, ada kromoprotein ya. Dan yang ketiga, yang keempat, di sini adalah asam nukleat atau nama lainnya adalah nucleic acid. Nah, nucleic acid atau asam nukleat ini ada dua, yaitu DNA dan juga RNA. Mungkin kalian pernah mendengar istilah itu ya. Nah, di sini sudah ada gambar yang namanya DNA maupun RNA itu dia sama-sama tersusun dari komponen utama yang disebut sebagai nukleotida ya. Nah, nukleotida ini yang saya lingkari, ini kita sebut sebagai satu nukleotida. Satu nukleotida itu tersusun dari satu gugus fosfat, kemudian satu gula pentosa, dan juga satu basa nitrogen. Kita ulang lagi ya. Berarti satu nukleotida tersusun dari satu fosfat, satu gula, dan juga satu basa nitrogen ya. Berarti kalau kita lihat di gambar ini, ada berapa nukleotidanya? Coba kalian hitung. Ada berapa? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, berarti ada 8 nukleotida. Nah, tadi kan Bu Silvi menyebutkan ada DNA, ada RNA. Apa sih mereka itu sebenarnya? Ada DNA, ada juga RNA. Nah, di sini DNA sendiri itu merupakan singkatan dari deoksiribosnukleik asid. Nah, deoksiribosnukleik asid. Sedangkan ribosa ini adalah RNA adalah ribosa nukleik asid. Nah,
Apa saja perbedaan utamanya? Coba kalian amati ya. Yang pertama, kita lihat rantainya atau jumlah pitanya. Ini milik DNA dan ini milik RNA. Kalau DNA dia memiliki 2 pita ya. Kalau RNA dia memiliki 1 pita. Makanya kalau DNA itu disebut sebagai double helix. Double itu berarti artinya 2, helix itu artinya berpilin. Berarti ada 2 pita yang berpilin. Sedangkan RNA jumlah pitanya cuma 1. Kemudian kita lihat basa nitrogennya. Nah, di sini kita lihat ada adenin dan juga guanin. Adenin dan guanin ini merupakan basa purin ya. Kita lihat gambarnya, mereka kan gambarnya sama, berarti dia itu sama-sama termasuk basa purin. Sedangkan sitosin dan timin pada DNA ini termasuk basa pirimidin ya. Sekarang kita bandingkan dengan RNA. RNA ternyata pada basa purinnya juga memiliki adenin dan juga guanin. Bagaimana dengan basa pirimidinnya? Kita lihat, ternyata dia juga sama punya sitosin, tapi dia tidak memiliki timin. Timin digantikan oleh yang namanya urasil ya. Apalagi ya perbedaan antara DNA dan RNA? Coba kita lihat. Nah, ini ada perbandingan molekul antara DNA dan RNA. Tadi yang pertama pada rantainya ya. Kalau DNA ada 2 rantai atau 2 pita, sedangkan kalau RNA cuma 1 single strand. Sedangkan yang kedua, dia DNA mengandung asam fosfat yang menghubungkan gula yang satu dengan gula yang lainnya. Sedangkan RNA mengandung asam fosfat yang menghubungkan gula yang satu dengan gula yang lainnya. Dan yang ketiga, jenis gulanya ya. Di sini tadi kan ada DNA dan RNA. Pembeda utamanya kan pada huruf D dan juga pada huruf R. Ternyata huruf D dan huruf R itu merupakan jenis dari gula pentosa yang menyusun. Kalau DNA D berarti dia tersusun dari gula yang namanya deoksiribosa. Sedangkan kalau RNA dia ini dan yang keempat, pembedanya adalah basa nitrogen. Tadi basa nitrogen pada DNA dan RNA, dia sama-sama memiliki basa purin, adenin, dan guanin. Sedangkan pada basa pirimidin, DNA memiliki timin, RNA memiliki urasil. Pembeda yang kelima itu pada fungsinya. Kalau DNA ini lebih cenderung berfungsi dalam pewarisan sifat ya dari orang tua atau induk kepada keturunannya. Sedangkan kalau RNA ini lebih cenderung berfungsi dalam proses sintesis protein. Kemudian letaknya, kalau DNA bisa kita temukan di dalam nukleus, mitokondria dan juga kloroplas. Sedangkan RNA bisa kita temukan di nukleus, sitoplasma dan juga ribosom ya. Nah, sampai di sini penjelasan Bu Silvi. Kira-kira sudah jelas semua ya. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.